Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oplok kodok. Terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir mampir di channel saya, dan buat teman-teman baru yang baru bergabung, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pula. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa, dan selalu diberikan kemudahan untuk segala urusannya. Kali ini saya kedatangan tamu sebuah TV LED, untuk brandnya adalah Samsung. Itu teman-teman. Untuk tipe dan model bisa teman-teman lihat di foto berikut. UA40H5003AK. Sebagaimana informasi yang saya terima dari pasien saya, bahwasanya TV ini mati total ya teman-teman. Dan saat dicolokkan ke colokan listrik, meterannya itu langsung turun, langsung jeglek. Bagaimana solusi perbaikan TV Samsung untuk ukuran 40 in ini dengan kerusakan jika dicolokkan ke listrik langsung turun? Simak videonya hingga akhir dan jangan di skip agar tidak gagal paham. Lanjut. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah. Dan untuk kali ini saya tidak perlu mencobanya ya teman-teman, karena menurut informasi yang saya terima dari pasien saya tersebut, begitu dicolokkan ke listrik itu meteran listrik langsung turun. Tentunya untuk kali ini saya langsung bongkar aja. Kita lihat bareng-bareng untuk solusi perbaikannya itu seperti apa. Dan inilah dalaman TV Samsung tersebut untuk ukuran 40 in setelah saya buka untuk cover belakangnya. Sebelum melakukan eksekusi lebih jauh, alangkah baiknya kita pelajari dulu bagian-bagian dari TV tersebut. Untuk bagian ini adalah power supply untuk TV-nya. Selanjutnya di sisi sini ini adalah mainboard utamanya, dan dari mainboard ini terdapat kabel fleksibel ke arah panel. Mainboard yang memanjang ini adalah T-connya. Selanjutnya di sini dari power supply ini terdapat kabel yang menuju ke belakang panel LCD, ini adalah jalur backlight-nya. Untuk kasus kali ini, TV ini dengan kerusakan yang dicolokkan ke listrik langsung turun untuk meterannya. Tentunya kita harus fokus ke area power supply-nya. Dan inilah power supply-nya tersebut teman-teman. Selanjutnya saya akan melakukan pelepasan untuk buat power supply ini, dan akan saya lakukan pembersihan terlebih dahulu. Selanjutnya kita lakukan pengecekan komponen di area primer tentunya ya teman-teman. Lanjut. Selanjutnya kita lakukan pembersihan di area power supply tersebut. Teman-teman bisa gunakan sikat seperti ini atau sejenisnya. Begitu juga untuk sebaliknya. Cukup teman-teman, sudah terlihat lebih bersih dari sebelumnya. Selanjutnya kita lakukan pengecekan kondisi komponen. Sebelum melakukan pengecekan komponen, alangkah baiknya kita pelajari terlebih dahulu skema dari power supply TV Samsung untuk ukuran 40 in ini. Bisa teman-teman lihat di bagian power supply ini terdapat garis putih ini teman-teman. Dan garis inilah yang memisahkan antara area primer dan area sekunder. Untuk area di dalam garis putih ini adalah area primer. Selanjutnya area di luar garis putih ini adalah area sekunder. Untuk kasus kali ini yang meteran listrik turun saat TV ini dicolokkan, tentunya kita pastikan untuk area primer ini tidak terdapat short atau konslet. Selanjutnya kita lakukan pengecekan dengan menggunakan multitester. Dan untuk kali ini saya menggunakan range pengukuran ke buzzer seperti itu teman-teman. Selanjutnya kalau kedua probe ini saya sentuhkan akan bunyi beep. Nah seperti itu, dan artinya itu terhubung. Coba kita lakukan pengukuran untuk area primer. Dan inilah power supply tersebut setelah saya balik untuk power supply-nya. Sama seperti di set sebaliknya tadi, bahwasannya di sini terdapat garis seperti ini. Dan inilah garis yang memisahkan antara area primer dan area sekunder. Dan untuk di dalam ini adalah area primer teman-teman. Selanjutnya kita pelajari untuk skemanya. Untuk test point 220 masuk dari test point ini teman-teman. Dari test point ini
masuk ke fuse, nampaknya di sini ada fuse. Setelah fuse ini tegangan AC 220 masuk ke filter. Di sini ada filter. Dari filter ini selanjutnya masuk ke dioda. Di sini ada dioda sisir. Dan ini adalah test point dioda sisir. Dan tegangan AC setelah melalui dioda sisir ini di-convert tegangannya menjadi 300 volt DC yang kemudian diumpan ke elko. Di sini ada elko. Ini ada 2 buah nampaknya teman-teman. Selanjutnya dari elko ini diumpan ke MOSFET. Di sini ada MOSFET teman-teman nih. Dari MOSFET ini didrive oleh IC PWM. Ini IC PWM teman-teman. Untuk memberikan sinyal-sinyal PWM yang diumpan ke MOSFET. Untuk ngedrive MOSFET ini kemudian diumpan ke trafo. Di sini ada trafo teman-teman. Kemudian dari trafo ini mengeluarkan tegangan-tegangan DC yang disalurkan melalui dioda-dioda. Ini juga dioda. Selanjutnya difilter oleh elko-elko yang kemudian ditransfer ke mainboard utamanya. Selanjutnya kita lakukan pengetesan komponen untuk area primer. Untuk pertama kali kita pastikan untuk 220 ini tidak terdapat short ya teman-teman. Coba kita lakukan pengetesan. Ya nampaknya untuk tegangan 220 ini tidak ada short ya teman-teman. Selanjutnya dari 220 ini masuk ke fuse. Di sini ada fuse, coba kita tes. Ya nampaknya fuse ada masalah ya teman-teman. Fuse-nya putus. Coba kita lihat dulu. Ya di sini nampaknya fuse putus. Ya benar saja menurut informasi dari pasien saya itu bahwasanya untuk mainboard ini setelah dicolokkan ke listrik itu meterannya itu turun. Dan fuse sendiri pastinya putus ya teman-teman. Sebagai pengaman dikarenakan dipastikan untuk area setelah fuse ini pastinya ada yang short. Coba saya lakukan pengukuran di dioda apakah ada short juga. Oh ya nampaknya di komponen dioda ini terdapat short ya teman-teman. Di elko-nya pun short, terukur bunyi buzzernya. Ya, ini juga short. Untuk di MOSFET, ya di MOSFET pun terukur short. Mungkin kali ini saya coba lepas untuk MOSFET-nya terlebih dahulu. Apakah sumber short-nya itu dari MOSFET atau bisa jadi dari driver MOSFET ini. Lanjut. Dan untuk kali ini MOSFET saya sudah lepas ya teman-teman. Tadinya ini terpasang di sini seperti ini. Untuk tipe MOSFET-nya ini 60R580P. Terlihat ya teman-teman. Dan coba kita lakukan pengukuran untuk MOSFET-nya ini apakah benar short. Di sini saya gunakan range pengukuran buzzer. Jika dari ketiga kaki MOSFET ini bunyi, artinya itu si MOSFET ini short. Coba kita lakukan pengukuran. Ya nampaknya emang short ya teman-teman. Ya untuk ketiga kaki ini kalau saya tes bolak-balik untuk buzzernya itu bunyi dan artinya itu short. Selanjutnya kita coba lakukan pengukuran kembali apakah setelah pengangkatan MOSFET tersebut itu shortnya hilang. Coba langsung kita lakukan pengukuran di dioda sisirnya. Ya nampaknya untuk shortnya sudah hilang ya teman-teman. Terbaca 0,498 dan itu artinya normal. 0,5 sama aja. Setelah pelepasan MOSFET yang di sini ini tadi teman-teman. Di sini tadi MOSFET-nya ini ternyata untuk shortnya itu sudah hilang ya teman-teman. Coba kita lakukan pengukuran di bekas MOSFET-nya ini. Nah, dan untuk shortnya itu sudah hilang ya teman-teman. Tidak bunyi lagi. Selanjutnya mungkin saya akan lakukan pengukuran di driver MOSFET ini. Seperti pengalaman saya itu MOSFET ini short atau konslet bisa disebabkan dari drivernya ini yang short atau bisa juga dari komponen-komponen yang ada di area sekunder. Coba kita lakukan pengukuran untuk dioda-diodanya. Bagus.
Ya nampaknya ini dioda yang di sini nih ada masalah ya teman-teman. Ya, ini menampaknya ada short. Untuk yang di sebelah sini nih normal, tapi yang ini nih short. Bisa jadi shortnya atau konsletnya si MOSFET ini dikarenakan beban dari trafo ini berlebih karena ada short di area sekunder ini. Dalam kondisi short, si area primer ini tetap bekerja dengan beban yang tinggi, tentunya ampere yang tinggi karena ada short di area sekunder, dan berujung si MOSFET pun ini tidak kuat menahan ampere atau bebannya yang berujung MOSFET ini short juga. Coba kali ini untuk kedua komponen ini saya lepas dan saya pastikan mana yang short atau konslet, karena ini dua komponen ini dipasang secara paralel. Bisa jadi salah satu komponen ini yang short dan untuk yang sini jadinya terukur short juga, padahal belum tentu short. Tapi bisa dipastikan dari kedua komponen ini pastinya salah satu itu ada yang short. Selanjutnya coba akan saya lakukan pengangkatan untuk kedua komponen tersebut. Oke, untuk kali ini dua dioda yang dipasang secara paralel ini sudah saya angkat. Bisa teman-teman lihat seperti ini teman-teman. Saya angkat sebelah. Selanjutnya kita lakukan pengukuran setelah pengangkatan dioda ini, apakah masih ada short. Ya, nampaknya setelah pengangkatan dioda shortnya sudah hilang ya teman-teman, tidak bunyi lagi. Selanjutnya coba kita lakukan pengetesan dioda satu persatu, dioda mana yang short. Untuk yang dioda sebelah sini, ya untuk dioda ini nampaknya tidak ada masalah, terukur bagus, tidak short. Selanjutnya untuk dioda yang sisi sini, nah bisa teman-teman lihat untuk dioda ini nampaknya short teman-teman. Selanjutnya dioda yang short ini akan saya angkat dan dioda yang satunya ini akan saya kembalikan seperti semula. Sudah. Untuk dioda yang short sudah saya angkat dan dioda yang tidak short ini saya sudah kembalikan seperti posisi semula. Selanjutnya kita ukur kembali apakah benar-benar dioda ini yang short. Teman-teman bisa dengarkan di suara buzzer yang bunyi aja ya teman-teman. Coba kita lakukan pengukuran. Nah, nampaknya emang benar saja untuk dioda yang saya lepas ini short. Saya ukur bolak-balik pun sama aja. Selanjutnya akan saya lakukan pergantian untuk dioda ini. Oke, setelah pergantian dioda yang di sini, coba kita lakukan pengukuran apakah masih ada short. Ya, bisa teman-teman lihat setelah pergantian dioda di area sekunder nampaknya short tersebut sudah hilang. Dan untuk kali ini saya pastikan untuk area sekunder ini sudah tidak ada masalah. Selanjutnya kita fokus ke area primer di sini teman-teman. Dan ini MOSFET-nya. Selanjutnya coba kita lakukan pergantian untuk MOSFET-nya. Oke teman-teman, dan untuk kali ini saya sudah melakukan pergantian dioda di area sekunder di sini teman-teman. Selanjutnya untuk MOSFET pun yang di sini saya sudah lakukan pergantian juga. Untuk fuse di sini saya sudah ganti juga. Selanjutnya dengan memperhatikan marking-marking yang ada di baut PSI ini, di sini teman-teman sudah ada marking-markingnya. Dan inilah marking-marking yang ada di power supply ini. Seperti kita lihat marking yang terdapat di power supply ini, untuk pin 1, 3, 5, 7 ini adalah 13 volt. Selanjutnya untuk pin 9 ini ground. Untuk pin 4 di sini sinyal on untuk backlight. Untuk pin 6 ini di sini PS on off ya teman-teman. Selanjutnya pin 8 ini ground, dan begitu juga untuk pin 10 pun sama ground juga. Untuk marking-marking ini adalah skema dari pin out power supply yang di sini. Bisa teman-teman lihat di sini.
Ini ada angka 1, di sini angka 2, artinya itu pin 1 tuh ini 2, selanjutnya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Dan untuk pin out ini sesuai marking yang di boardnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sama. Setelah proses perbaikan untuk area power supply tadi, selanjutnya di sini langsung saja saya assembling ke casing TV-nya, dan selanjutnya TV coba kita hidupkan. Tentunya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim ya teman-teman. Coba saya colokkan dan alhamdulillah teman-teman, terlihat di sini ada indikator sudah nyala, indikator standby. Dan coba kita tekan untuk tombol powernya. Sudah. Selanjutnya coba kita intip untuk tampilannya. Dan alhamdulillah nampaknya sudah ada tampilan ya teman-teman. Alhamdulillah. Selanjutnya TV ini akan saya assembling dan kita coba lihat untuk hasilnya seperti apa. Selanjutnya setelah TV saya assembling total dan bisa teman-teman lihat untuk kondisinya sekarang, TV sudah bisa berdiri di standnya. Kita coba untuk colokan. Kita tunggu sebentar. Dan logo Samsung sudah tampil dan alhamdulillah TV kini sudah normal kembali. Dan terlihat tulisan tidak ada kabel tersambung untuk HDMI. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Share ke teman-teman bila informasi ini dirasa penting dan berguna. Akhirnya dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.